beberapa kali sih oh wanita dengan narwal beberapa kesulitan baik karena kita kemudian yang bisa membela diri sama terima kasih penerapan gaya positif yang harus dilaksanakan oleh CPP di satuan pendidikan masing-masing. Ini sebagai tugas saya dalam kegiatan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Pekalongan, sekaligus mohon doa dan dukungannya Bapak Ibu semua agar saya bisa melaksanakan kegiatan CPP ini sampai dengan selesai. Amin. Amin. Bapak Ibu guru, bahwa apa yang saya sampaikan dalam diseminasi ini merupakan atau diadopsi dari modul 1.4 budaya positif dari program calon guru penggerak angkatan 11, di mana penumpang-penumpangnya baru bisa dibaca di situ ada Anjir Nur Cahaya SPDMS, Dr. Ruti Ayu Jaya PMBG, dan kemudian Samsia Dasa dan SC. Beliau sudah almarhum dan merupakan profil dari pengembang modul. Ini ada Bu Anjir Nur Cahaya ini ada Dr. Ruti. Dan ini untuk Ibu almarhum biasa sekali Bu kita bisa berbuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Beliau meninggal pada usia 59 tahun. Baik Bapak Ibu semua, untuk kegiatan pada siang hari ini agenda kita yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan tadi sudah kita laksanakan. Yang kedua tentang kompetensi setelah diseminasi ini, terus capaian yang capaian umum yang harus dicapai nanti, capaian khusus, ada diskusi juga, ada tanya jawab nanti, dan yang terakhir adalah kegiatan refleksi. Ini harus kita laksanakan setiap kali kita mengadakan kegiatan. Termasuk juga ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk kegiatan kali ini kita yang pertama mengikuti kegiatan kelas, yang kedua menghargai orang lain yang sedang berbicara, yang ketiga berpendapat setelah dipersilakan, yang keempat mengangkat tangan ketika akan menyampaikan pendapat. Apakah ini disetujui oleh? Lanjut. Nah, di sini ada sedikit diskusi sebelum kita melakukan atau laksanakan kegiatan selanjutnya. Sebagai guru, jika Bapak Ibu ditanya oleh orang lain, budaya positif apa saja yang sudah diterapkan di sekolah saudara? Silakan Bapak Ibu, barangkali dari beberapa ataupun semuanya saya persilakan untuk menjawab apa yang ditanyakan dalam kegiatan ini. Mau dari Pak Raja, Pak Raja, nanti yang lain juga mempersiapkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Budaya apa saja yang sudah diterapkan di sekolah saudara? Saya menjawab apa maksud tepat waktu. Masuk tepat waktu, ya Pak. Nah, ketika masih ada budaya positif yang lain dilaksanakan di sekolah kita. Kalau saya upacara yang biasanya ya, yang lain
Ada lagi Pak Novel? Budaya positif yang sudah dilakukan di SDN Sedagu. Awal masuk anak berarti berjabat tangan dengan bapak ibu guru, dan di akhir ini pas pulang jabat tangan dengan bapak ibu guru. Terima kasih. Barangkali masih ada yang belum terakomodir di sini. Saya kira banyak ya. Ada yang ingin disampaikan Pak? Baik. Untuk budaya positif yang ada di sekolah kita ternyata sudah banyak. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Harso, Pak ya. Terus disampaikan Pak Kelong, Pak Sarah. Terus disampaikan Pak Topik berjabat tangan. Terus ada lagi budaya positif di kita membaca risalah tiap hari Senin yang dibuat oleh Pak, itu juga budaya positif. Terus masih ada lagi yang kegiatan setiap Kamis tentang olahraga senang bersama setiap hari Kamis. Dan barangkali untuk budaya positif ini perlu mengakomodir atau mengadopsi salah satu budaya positif yang ada di sekolah lain. Dan saya mengusulkan tentang budaya positif yang akan kita adopsi, yaitu makan bersama. Kira-kira memungkinkan apa tidak? Memungkinkan apa tidak? Memungkinkan. Kalau ini kita sepakati, nanti kita akan jadwalkan paling tidak jadi satu minggu sekali, paling tidak nanti kita melaksanakan atau menambahkan budaya positif yang kita adopsi dari sekolah lain. Tidak harus bersama, tapi bisa dilaksanakan per kelas. Artinya misalnya minggu itu pertama kelas 1, minggu kedua kelas 3, 4 dan seterusnya. Jadi nanti tidak lanjutnya dan juga sebagai hasil dari diskriminasi pada siang hari ini nanti akan kita laksanakan. Beliau itu terutama untuk Pak Taufik selaku bendahara nanti akan bisa mengajarkan untuk segala keperluannya. Lanjut. Jadi setelah kita melaksanakan diskriminasi ini, diharapkan kita sebagai ibu akan memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, sebagai guru kita mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal ini, apakah ada yang kurang dibahami Bapak Ibu? Kebajikan universal. Kalau sudah kita lanjut. Kebajikan universal itu maksudnya kebajikan yang berlaku secara umum. Artinya di tempat juga kebajikan, di tempat lain juga kebajikan. Itu artinya universal. Kemudian Bapak Ibu lanjut untuk sampean. Untuk sampean untuk bergabung di sini pada siang hari ini, yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi ini terulang-ulang berpihak pada murid, Bapak Ibu. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid.
Dan kalau itu sudah diskriminasi kali ini, ada kesadaran pertama mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Termasuk juga nanti ada sampai dalam diseminasi kali ini ada 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru, termasuk di dalamnya nanti segitiga eksekusi. Barangkali ada hal yang hal buruk yang diketahui dalam diseminasi kali ini nanti akan kita coba sampaikan dan diskusikan bersama terkait capaian khusus dalam diseminasi pada siang hari ini. Yang kedua, merupakan strategi disiplin positif. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi yang dapat bersikap reflektif dan kritis. Nah, di sini ada sebuah diagram yaitu bahwa lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, itu ada terhubung dengan bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang utuh dan manusia merdeka. Nah, budaya positif di sini terkait dengan transformasi pendidikan. Terus ada, nah di sini teori kontrol William Glasser yang dikenal dengan choice theory. Ini dimaksudkan agar Bapak Ibu guru dalam berperilaku dalam perilaku anak memiliki tujuan, juga bisa mengontrol diri sendiri dan juga orang lain. Ada juga tentang model berpikir, ada kolaborasi di situ, ada realitas kebutuhan yang berbeda-beda. Ini ada terkait nanti dengan teori motivasi dengan posisi kontrol sebagai guru. Juga ada kebutuhan dasar manusia yaitu berjumlah 5. Untuk motivasi sendiri ada tadi ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang terkait dengan universal tadi intrinsik yang tentang teori motivasi tadi ada yang ekstrinsik itu diantaranya untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan dan lain sebagainya. Dari sini sehingga kita nanti setiap melaksanakan kegiatan pembelajaran atau menuntun anak didik kita dalam kelas itu menciptakan atau menerapkan keyakinan kelas. Dan mungkin di sini juga Bapak Ibu tentang posisi kontrol itu apa saja. Yang pertama adalah mendukung, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Tentang kebutuhan dasar manusia nanti ada terkait dengan segitiga restitusi dalam menstabilkan kendala, validasi kebutuhan, stabilitas identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk hal-hal yang terkait dengan budaya positif, ada beberapa miskonsepsi yang biasanya atau yang terkadang kita mendengar terkait miskonsepsi tersebut. Yang pertama adalah ada
miskonsepsi tentang penerapan budaya positif. Berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Nah, maksudnya di sini dijelaskan bahwa dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Miskonsepsi yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Dan untuk miskonsepsi ini dijelaskan bahwa kesadaran hadir dari dalam diri internal, sementara hubungan, penghargaan, memberi hadiah dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi, semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran diri ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dicarakan dengan bertanggung jawab dan diskusi refleksi setiap saat. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh untuk melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak gurunya. Di sini Bapak Ibu guru mungkin baru mengenal atau sudah barangkali tentang berpikir lambat dan berpikir cepat. Untuk pembahasan berpikir lambat, berpikir cepat nanti kalau ada kesempatan akan saya jelaskan di kesempatan yang lain. Karena ini memang barangkali untuk terkait teori pemahaman dan lain-lain tentang teori berpikir ini masih belum kita dapatkan. Miskonsepsi yang ketiga bahwa semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Karena barangkali juga restitusi ini hal baru bagi kita, sehingga patut kiranya saya sampaikan di sini. Untuk restitusi atau segitiga restitusi ini, bahwa miskonsepsi yang saya sampaikan tadi, untuk hal ini dijelaskan bahwa segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait dengan pelanggaran keyakinan kelas, dan pendekatan ini menekankan pada dialog tanggung jawab, kemudian dan alih-alih hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun, jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Artinya bahwa penerapan segitiga restitusi tersebut tidak bisa dilaksanakan untuk semua kasus dengan batasan-batasan sebagai berikut. Itu diantaranya yang pertama, segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik, pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti cedera fisik. Nah, untuk ini diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah.
Selanjutnya, untuk miskonsepsi yang ketiga adalah semua masalah yang berkaitan dengan budaya politik diselesaikan dengan restitusi. Hal ini dapat dijelaskan baik di depan bahwa keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga, murid dengan keterbatasan kognitif atau kegangguan termasuk berkebutuhan khusus atau gangguan mental mungkin kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Ini bermaksud bahwa jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah, dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah sehingga tidak restitusi mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan. Untuk kasus ini maka utamakan pembina hubungan yang dapat membangun rasa percaya diri murid kepada guru terlebih dahulu. Untuk miskonsepsi yang selanjutnya adalah pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Dan untuk penjelasan ini mohon untuk Pak ini tolong dibacakan Pak ini. Untuk miskonsepsi tentang tindakan yang dilakukan murid, menggunakan silakan. Penjelasan yang pertama, ini miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, restitusi bertujuan menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilakunya. Jika guru memilih tindakan untuk murid, maka proses ini kehilangan esensinya. Murid tidak belajar dari kesalahannya dan tidak terdorong untuk memperbaiki diri. Yang kedua, menentukan pilihan tindakan untuk murid dapat memicu rasa tidak adil dan kebencian. Murid mungkin merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, sehingga memicu perlawanan dan memperparah situasi. Yang ketiga, peran guru dalam restitusi adalah sebagai fasilitator, bukan pengendali. Guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensi perilakunya, mengeksplorasi pilihan yang tersedia, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Proses restitusi yang efektif harus didasarkan pada dialog, refleksi, dan partisipasi aktif murid. Dengan demikian, murid dapat mengembangkan kesadaran diri, emosi, dan keterampilan problem solving yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Terima kasih Pak Sugiono. Ini juga sebagai salah satu peserta PPG. Jadi intinya bahwa proses restitusi itu tidak dibentukkan oleh guru, tapi ada komunikasi aktif sehingga di situ terdapat problem solving, ada dialog, refleksi, dan partisipasi murid. Selanjutnya, miskonsepsi tentang jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka dia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Dan hal ini bisa minta tolong untuk dipahamkan oleh minta tolong tolong disampaikan. Ya Bu Asep. Perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh pelanggaran. Konsekuensi
Sekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah, yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perilaku yang sudah dilakukan murid. Ya, terima kasih. Bahwa walaupun artinya bahwa ketika murid sudah mendapatkan restitusi, maka sebagai jadi restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Artinya tetap ada konsekuensi di situ, dan restitusi karena restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh pelanggaran. Sedangkan konsekuensi di sini merupakan dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab di masa depan. Kira-kira demikian. Apakah ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu semua? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan bahwa dalam diserminasi ini ada beberapa materi atau yang saya dapat dan akan saya jelaskan atau saya diserminasikan. Tadi terkait dengan disiplin positif, kemudian nilai kebajikan universal, ada nanti teori motivasi, hukuman dan penghargaan, termasuk restitusi tadi sudah saya singgung. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol yang tadi disebutkan sudah disinggung. Ada 5 posisi kontrol termasuk penghukum dan lain-lain tadi. Nah di sini yang terkait dengan bahasan yang selanjutnya yang terkait dengan positif, bagaimana cara yang paling efektif dalam upaya mengimplementasikan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid. Untuk pertanyaan ini, Bapak Ibu, kami memerlukan atau bahan yang bisa disampaikan oleh Ibu guru semua. Untuk bisa dipelajari atau yang sudah memperoleh jawabannya dengan mengangkat tangan. Kami persilakan. Bagaimana cara yang paling efektif pada mengimplementasikan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid? Untuk hal ini apa yang disampaikan Bapak Ibu bukan benar salah di sini. Mohon Pak Taufik, Mbak Ida, punya budaya positif yang sudah berjalan di SDS Budaku Jumat Bersih ya, itu berarti cara yang paling efektif untuk mengimplementasikannya dengan cara dilakukan secara rutin sehingga peserta didik tidak perlu dikomando lagi atau diberitahu lagi, mereka sudah secara otomatis melakukannya sendiri dengan peralatan yang mereka sediakan sendiri jika yang tersedia di kelas kurang mencukupi, seperti itu. terima kasih. Itu tanggapan atau jawaban yang memang menarik sekali terkait dengan budaya positif yang tadi belum sempat kita sebutkan.
untuk Jumat bersih. Intinya tadi Pak kolaboratif gitu Pak ya, kolaboratif bersama-sama, saling bekerjasama, juga termasuk guru itu sebagai model juga di situ. Jadi guru tidak hanya nyuruh-nyuruh memerintahin, tapi guru juga ikut membersihkan sebagai model, belajar model. Ada lagi Bapak Ibu untuk yang terkait nilai-nilai kebajikan yang besar, pertanyaan yang pertama ini, kalau ada kami silakan. Ya Pak Asal. Monggo Pak Asal. Halo, terima kasih. Karena tadi yang pertama memberi masukan supaya anak-anak disiplin masuk belajar, maka menurut saya untuk berupaya agar guru-guru bisa lebih dulu atau sesuai jam agar anak tersebut sebelum datang guru sudah datang. Kemudian memberikan masukan kepada anak bangun lebih pagi agar bisa berangkat lebih awal sehingga mereka tidak terlambat. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Asal tadi masukannya untuk yang disampaikan sangat tepat ya, bahwa terkait tadi pembelajaran model ketika anak aktif berarti guru dari itu ya Pak ya. Terus selanjutnya terkait dengan memberikan motivasi tadi, motivasi ekstrinsik dari guru pada anak, di mana memberikan pandangan-pandangan ke anak, memberikan bahkan sampai instruksi itu agar anak bangun lebih pagi dan bisa mengatur waktunya dengan baik. Ya Bapak Ibu, saya kira pertanyaan yang pertama ini sudah jelas ya. Yang lanjut untuk yang kedua, ini tentang motivasi tadi karena sudah disinggung di pertanyaan pertama oleh Pak Asal tadi terkait motivasi. Motivasi ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ekstrinsik itu yang dari luar, intrinsik yang dari diri sendiri. Bagaimana cara mengimplementasikan teori motivasi? Hukuman, penghargaan. Tunjuknya satu lapis.